إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ma'asyiral muslimin, hamba Allah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ard halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Quran Surat Al-Baqarah 168. Hai manusia, ambillah dan makanlah oleh kamu apa yang ada di bumi ini dengan halal dan baik. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, karena itu merupakan musuh yang nyata bagi kamu. Quran Surah Al-Baqarah 168 ini dikisahkan dalam sebuah asbabun nuzul, yaitu Ibnu Abbas berkata dari kaum Tafik, kemudian bersama Amir bin Sya'adah dan Bani Mudil mengharamkan sayur-sayuran dan seluruh daging-daging yang tanpa batas. Karena itu kemudian Allah mengingatkan dengan satu asbab ini, yaitu di surah Al-Baqarah 168 turunlah ayat ini memberitahukan kepada manusia agar memakan makanan yang mesti dimakan dengan yang halal dan thayyib, yaitu melalui perintah Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Dari kisah yang singkat ini dapat kita pahami bahwa betapa Islam telah memberikan solusi terhadap kehidupan manusia, yaitu Allah memberikan nikmat berupa tanaman, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya yang sesungguhnya diperuntukkan bagi kehidupan manusia pada umumnya. Tentu apa yang diperintahkan Allah kepada manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik adalah merupakan satu konsep yang universal, karena ayat ini memerintahkan kepada wahai manusia. Jadi tidak diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, begitu juga qul ya ayyuhal kafirun, tidak. Tetapi ini berlaku secara universal bagi kehidupan manusia, agar manusia memperhatikan etika, pola makan, dan segala peraturan-peraturan yang berlaku menurut ketentuan kesehatan yang mestinya harus diperhatikan oleh umat manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan dirahmati Allah, berdasarkan konsep ini, betapa pentingnya kita memperhatikan pola makan. Mengapa? Karena pola makan ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Karena kesehatan fisik ini begitu penting untuk mewujudkan kesehatan mental. Begitu juga sebaliknya, kesehatan mental adalah tumbuh dari kesehatan fisik seseorang. Karena dalam satu pepatah, al-jismis salim wal aqlus salim, dan sebaliknya. Jadi dalam akal yang sehat ada fisik yang sehat, dan begitu juga sebaliknya. Kalau kita sehat, maka ini merupakan sebuah investasi sosial, atau yang saya sering sebut dengan social capital, yang kemudian bisa menjadi kekuatan human capital bagi kehidupan manusia. Sebab kita sudah merasakan selama pandemi, ketika terganggu kesehatan umat manusia,
maka secara automatically terganggu perekonomian bangsa. Bukan hanya bangsa tapi juga dunia. Oleh karena itu kesehatan merupakan modal yang amat sangat berharga terhadap stabilitas sebuah negara bahkan dunia. Karena itulah ketika kita melihat pertama kali virus dari Wuhan, pola makan mereka tidak memperhatikan di mana halal haram, ada bakteri atau tidak, perlu dimasak atau tidak. Mereka makan secara sembarangan, secara serampangan, yang kemudian menimbulkan virus. Ada yang mengatakan ini virus dengan segala macam teori rekayasa dan lain-lain. Tetapi menurut scientific, bahwa ketika hewan tidak dikontrol melalui dunia kesehatan, termasuk dunia saintifik, termasuk juga dalam hukum fikih dalam Islam, maka ini akan membahayakan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dimuliakan dirahmati Allah, dalam ayat ini meskipun ada dua kata disebutkan, kata-kata halal dan yang kedua adalah thayyib, maka dua kata ini tidak bisa dipisahkan karena kualitas makanan ditentukan oleh halalnya makanan. Halalnya makanan ditentukan oleh kualitas dari makanan itu sendiri. Nah, kalau kita ingin membedakan hanya mungkin secara umum kalau kualitas itu aspek kesehatan, tetapi halal itu adalah aspek syar'i. Nah, jadi sekarang kecenderungan di berbagai negara tanpa kecuali apakah dia negara sekuler seperti Thailand, apakah di Amerika, dimanapun umat manusia seperti Jepang. Ketika saya memperhatikan bagaimana saudara kita di Jepang sangat menginginkan makanan yang halal dan thayyib. Begitu juga di Thailand, begitu juga di negara-negara lain. Kenapa? Karena ini jelas menurut ilmu kesehatan, menurut ilmu saintifik, dan menurut perspektif ilmu-ilmu lain, memang inilah sebagai satu-satunya solusi terhadap kehidupan manusia, agar manusia sehat lahir batin, agar manusia sehat fisik dan mental, dan agar manusia bisa hidup secara survive, atau manusia bisa hidup dengan sebaik-baiknya dalam rangka menghadapi tantangan kehidupan manusia yang begitu berat. Kaum muslimin yang dimuliakan dirahmati Allah, Indonesia adalah salah satu negara yang berpenduduk mayoritas muslim, belum menjadi negara yang katakanlah memproduksi makanan halal terbesar di dunia. Masih ada kelas pada negara-negara sekuler. Kita termasuk negara yang terlambat sebenarnya. Meskipun Majelis Ulama Indonesia sudah 32 tahun. Ya, bayangkan usia 32 tahun itu sudah mencapai masuk dewasa. Tapi negara dalam konteks ini absen. Negara dalam konteks ini terjadi pembiaran, baik pembiaran dalam konteks hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk mengkonsumsi makanan yang halal, maupun dalam konteks lain. Nah, oleh karena itu ketika Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 diundangkan, maka kemudian secara bertahap Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, bayangkan begitu prosesnya panjang sekali perjalanannya, dan kemudian menjadi hingar-bingar di publik. Ya, ada perebutan, ada macam-macam istilah-istilah yang kemudian menimbulkan fitnah, adu domba dan segala macam. Nauzubillah min zalik. Di negara yang kita berfalsafah Pancasila, di negara yang dinyatakan kita sebagai negara hukum, tapi coba perhatikan betapa fitnah adu domba yang sangat menjijikkan terjadi di negara yang tidak pantas terjadi hal yang semacam itu. Yang sangat-sangat kita sayangkan adalah aparat penegak hukum ternyata belum berpihak kepada keadilan. Aparat penegak hukum belum
mampu untuk memberikan tindakan cepat dan tepat. Begitu juga soal penista agama. Jadi kalau kita boleh merangkai dari soal penista agama sampai kepada persoalan halal, adalah merupakan beban umat yang negara belum mampu untuk memberikan solusi yang cepat dan tepat. Saya berkesimpulan seperti itu. Kenapa saya berkesimpulan seperti itu? Ya faktanya memang seperti itu. Mestinya pemerintah harus berterima kasih kepada Majelis Malaysia sudah 32 tahun. Tapi apa yang terjadi justru kita lihat faktanya di tengah-tengah kehidupan publik, tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, terjadi satu sikap yang arogan. Nauzubillah min dzalik. Nah, karena itulah saya ingin mengajak kita semua kaum muslimin yang dimuliakan dirahmati Allah, bahwa Al-Quran sesungguhnya telah memberikan solusi kepada kita. Tinggal masalahnya adalah bagaimana kita melakukan menurut saya ikhtiar yang sungguh-sungguh, ikhtiar sekaligus jihad yang sungguh-sungguh. Apakah dalam aspek jihad konstitusi, apakah juga aspek jihad dalam bentuk ikhtiar nyata, yaitu bagaimana kita melindungi para konsumen sehingga kita betul-betul mampu atau bisa melakukan konsumsi makanan yang halal dan thayyib. Nah, karena itu dua aspek. Pertama adalah aspek harus dilakukan apa yang kita sering sebut dengan auditor, mengaudit sampai ke hulu. Ya, apa yang kita audit? Raw material. Apakah makanan itu bercampur dengan katakanlah waktri, apakah makanan itu bercampur dengan racun atau tidak? Jadi tidak main-main, karena ini apa? Karena ini menyangkut nyawa manusia. Begitu makanan tercampur dengan benda-benda yang katakanlah membahayakan, maka muncullah berbagai penyakit yang sekarang ini begitu banyak penyakit-penyakit yang justru disebabkan produk makanan. Karena saya berkesimpulan, ya kita bisa sakit itu pada dasarnya disebabkan pola makanan kita tidak sehat. Bisa berkontribusi 70-80%. Kalau nggak percaya coba saja. Minum air comberan itu kontan langsung. Nah, karena itu makanan minuman penting sekali. Ya. Oleh karena itu para ahli kita di bidang teknologi pangan, kimia dan seterusnya, begitu juga ahli kesehatan, begitu juga ahli fikih, ini merupakan kekuatan umat kita yang harus turun bersama-sama dalam rangka mengamankan makanan, minuman, kosmetik dan seterusnya agar mampu memberikan jaminan kesehatan fisik, mental. Dan dengan demikian, maka kalau kita sehat fisik mental, maka kemudian melahirkan kecerdasan. Kecerdasan baik dalam arti kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, demikian juga kecerdasan entrepreneurship. Jadi kecerdasan-kecerdasan seperti ini perlu dimiliki oleh umat dalam rangka menangkal berbagai bahaya melalui makanan, minuman, kosmetik yang Islam telah memberikan solusi terbaik bagi kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbala minna minkum innahu huwar ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fassalawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hamba Allah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Di akhir khutbah ini saya ingin memesankan satu hadis yang singkat. Halaka ummati fi syai'ain tarakal ilmi wa jam'il mal. Ada dua sebab kerusakan umatku nanti, yang halal dipelesetkan menjadi halaka. Coba perhatikan logo yang terbaru. Banyak mengatakan itu halaka. Halaka itu artinya terjadi kehancuran umatku nanti, kata Rasul. Dua sebab, yaitu pertama tarokal ilmi, meninggalkan ilmu pengetahuan, dan yang kedua wajam ilmal, menumpuk harta kekayaan. Mudah-mudahan kita termasuk Civitas Akademika ini orang yang sangat menyuntingi ilmu pengetahuan. Mari kita jadikan ilmu sebagai bagian dari jihad kita untuk menyelamatkan hidup dunia akhirat. Dan harta adalah merupakan alat, bukan tujuan. Karena itulah, maka jika ada orang-orang yang menumpuk-numpuk harta kekayaan, seperti kita ketahui 1% penduduk republik ini menguasai aset yang ada di republik ini. Nauzubillah min dzalik. Itulah yang sering kita sebut dengan kelompok-kelompok oligarki. Ini tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Karena Indonesia negara hukum harus menjunjung tinggi keadilan. Mudah-mudahan peringatan Rasul ini dapat memberikan solusi bagi kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.